Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul law annama fil bahri min syajaratil aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah." Seandainya lautan ini, satu lautan, dijadikan tintanya, kemudian pepohonan dijadikan penanya, kemudian daun-daun di seluruh dunia dijadikan kertasnya untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan lagi lautan yang kedua, didatangkan lagi lautan yang ketiga, sampai 7 lautan, kata Allah, ma nafidat kalimatullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis-habisnya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga seolah-olah kita ini seperti tidak diberi nikmat. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kunci untuk mendatangkan nikmat yang lain. Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu adalah merupakan salah satu cara untuk mendatangkan nikmat yang belum ada di dalam diri kita. Qaidul mawjud wa saydul mafqud. Mendatangkan nikmat yang belum ada di dalam diri kita, kemudian mengekalkan nikmat yang ada di dalam diri kita. Jadi sudah mendapatkan nikmat, kemudian tetap di dalam diri kita, kemudian kita mendapatkan tambahan nikmat yang lain. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang terbesar. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Hari kiamat ini tidak akan datang sehingga tidak ada manusia satupun di dunia ini mengucapkan Allah Allah. Artinya selama manusia masih mengucapkan lafaz Allah, walaupun itu satu orang, maka dunia ini belum terjadi kiamat. Jadi nilainya manusia yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama mengatakan nilainya orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada Ka'bah. Kenapa bisa begitu? Karena seandainya tidak ada lagi orang yang beriman yang mengucapkan Allah, dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu mahalnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa kita mengadakan pengajian. Tujuannya apa? Untuk menyamakan frekuensi kita dengan orang-orang yang terdahulu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Setiap kebaikan itu mengikuti orang-orang yang terdahulu. Siapa itu orang-orang yang terdahulu? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf, dan setiap keburukan mengikuti orang yang terbelakang yang sekarang.
Jadi kalau kita hitungan hijriah, ya kan, 1 hijriah ya ketika hijrahnya Nabi, ya berarti itulah yang terdahulu. Kalau di dalam urusan dunia, semakin ada inovasi itu semakin bagus. Tapi kalau urusan akhirat, semakin kita mengikuti yang terdahulu, kalau bahasa sekarangnya ortodok kali ya, semakin terdahulu ya semakin bagus. Nabi SAW sabdakan, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Yaitu zamannya para sahabat. Dari sekian zaman yang ada, bahkan zaman sebelumnya mungkin wallahu alam ya. Tapi Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Maka zaman ini dibagi beberapa bagian. Ada zaman khilafah, ada mulkan kerajaan Islam, kemudian zamannya mulkan Jabariyah, ya, kemudian zaman Jababirah, ada beberapa bagian zaman. Maka kata Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamannya zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ulama berpendapat quruni qarni di sini adalah a'mali. Amalnya Nabi ketika itu di zaman Rasulullah. Apa itu amalnya Nabi? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah dan khidmat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu man ro'ani wa yu'minu bi. Siapa yang dikatakan sahabat Nabi? Sahabat itu man ro'ani wa yu'minu bi. Orang yang melihatku kemudian dia beriman kepadaku, itu sahabat. Ada orang di zaman Nabi melihat Nabi tidak beriman kepada Nabi, itu dinamakan bukan sahabat, ya. Jadi sahabat itu adalah orang yang melihatku, kata Nabi, wa yu'minu bi. Man ro'ani wa yu'minu bi. Berarti kalau ada orang yang melihat Nabi tidak beriman kepada Nabi, itu tidak dinamakan sahabat. Ada nggak yang beriman dan tidak melihat Nabi di zaman Nabi? Ada. Di zaman Nabi itu ada orang yang beriman kepada Nabi tetapi tidak bisa melihat Nabi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Oh, dulu nggak ingat, sekarang lupa. Alhamdulillah. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi tetapi tidak bisa melihat Nabi. Karena ketika itu Uwais Al-Qarni itu sedang berkhidmat kepada ibunya yang sedang sakit, tidak bisa meninggalkan ibundanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar, mintalah kamu doa kepada orang ini. Sayyidina Umar aja dipesan itu supaya minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ciri-cirinya seperti ini. Dia punya bercak putih bekas sakit kulitnya. Mintalah doa, nanti akan dikabulkan. Ada ciri-cirinya di situ. Lah disebutnya apa berarti? Uwais Al-Qarni itu disebutnya tabi'in. Jadi zaman setelah sahabat itu adalah tabi'in. Kemudian setelah zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah salafus sholihin, ya, orang-orang yang terdahulu. Jadi sahabat ini orang manusia biasa tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hayatus Sahabat dikatakan, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Sahabat itu
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani baginda Rasulullah SAW dan memperjuangkan ini agama. Nah, kemudian jumlah sahabat sebelum Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah itu jumlahnya 114.000 ketika Fathu Makkah. Kemudian setelah Fathu Makkah, Hajjatul Wada, jumlah para sahabat totalnya 124.000. Nah, sabiqunal awwalun di sini Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ini ayat kepada para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan golongan-golongan yang terdahulu yang memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu an. Sudah dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada para sahabat. Coba, manusianya masih di dunia tapi sudah dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Masya Allah, ini ayat turun kepada para sahabat. Masya Allah ya. Orangnya masih di dunia, terompah, sendal sudah terdengar di surga. Siapa itu sahabatnya? Sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Orangnya masih di dunia tapi terompahnya sudah di surga. Ini baru sendalnya. Gimana orang? Itulah sahabat. Khairul quruni qarni. Makanya ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini adalah laksana bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku laksana bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Jikalau kalian mengikuti salah satu sahabat, maka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, tahun pertama Nabi berdakwah kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka golongan pertama dari kalangan laki-laki yang memeluk Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika didakwahi tidak pernah pikir-pikir dulu, enggak, tapi langsung udah saya masuk Islam. Ma indahu kabwah, enggak mikir-mikir dulu, enggak entar-entar dulu, langsung memeluk Islam. Orang makanya dinamakan Abu Bakrin. Bakrin itu apa? Pagi, bakar, ya. Bukrotau wa asila, pagi dan sore. Artinya orang yang pagi-pagi beriman kepada Rasulullah SAW dinamakan Abu Bakrin. Namanya itu Abu Kuhafah. Ya, Abu Bakar itu namanya Abu Kuhafah. Dinamakan Abu Bakrin karena masuk Islam paling pertama dan tidak menolak lagi, isuk-isukan. Kalau bahasa Jawa itu Abu, bapaknya esok-esokan, bapaknya pagi gitu. Jadi masuk Islamnya terdahulu. Di hari itu ada Abu Bakar mengajak lagi masuk Islam, ya, termasuk Arqam bin Abil Arqam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Zubair, dan lain-lain sebagainya. Ada kurang lebih 5-6 orang
masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhihi al-ummah la rajahat." Seandainya iman umat ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya lebih besar imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan, pernah satu ketika satu malaikat disuruh ngecek surga, terbang beratus-ratus tahun, kecapean. Malaikat kecapean juga ya. Nah, ketahuilah malaikat itu baru halaman surganya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Makanya itu, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajahat, kata Nabi. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, maka niscaya lebih berat atau lebih besar imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi sahabat itu manusia biasa, tapi manusia pilihan. Masya Allah, luar biasa ya. Itu imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Belum lagi imannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, terus kita ini apa? Seolah-olah kita ini udah paling masuk surga sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita ceritakan kisah-kisah sahabat ini, zikruhu yuhyin nufusnya, menceritakan para sahabat ini akan menghidupkan hati yang mati. Kita ini bukan siapa jika dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Memang betul ada hadis, wuditu an laqitu ikhwani, aku rindu ingin bertemu saudaraku. Alaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah, kata para sahabat. Betul, tapi kamu sahabatku, saudaraku adalah orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Tetap derajat para sahabat itu lebih tinggi daripada umat yang lain. Karena semua ayat-ayat suci Al-Quran ini turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa minan nasi yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah, ini turun kepada sahabat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna lillah. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kepada kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang terbaik milikmu. Ini ayat turun kepada sahabat. Ketika itu ada seorang sahabat menginfakkan kebun kurmanya yang paling besar, yang paling baik. Ya, ada kebun kurma sahabat yang terbaik diinfakkan fi sabilillah. Maka turunlah ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian ayat la tahzan innallaha ma'ana idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat turun kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika di gua Sur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau dulu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun la'natullah alaih, berapa pasukannya? Pasukan Fir'aun berapa? Ada yang ingat? Jutaan ya pasukannya itu. Bani Israel itu banyak juga ketika itu. Tapi ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun la'natullah alaih, Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan ma'ana, tapi ma'i. Tenang, Allah bersamaku. Kata Nabi
Musa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi bersabda mengatakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, tenang, Allah bersama kita. Masya Allah, perbedaannya itu. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mempunyai tanggung jawab yang besar meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dilantiklah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengikrarkan, mengangkat para sahabat. Apa tuh? Melegitimasi. Kalian ada sebaik-baik umat. Kuntum di situ adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Khairu ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari golongan manusia juga kepada manusia. Apa itu tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata ulama, likulli tashrif taklif. Setiap kemuliaan itu ada beban. Jadi seorang presiden diberikan kemuliaan, dia diberikan fasilitas, ya kan? Mendapatkan fasilitas-fasilitas, berarti tanggung jawabnya itu besar untuk seluruh Indonesia. Satu orang presiden, tanggung jawabnya besar kalau dia mendapatkan kemuliaan. Kemana-mana dikawal, ya kan? Nah, begitulah umat akhir zaman ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Ada tanggung jawab. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Betul, ayat ini turun kepada sahabat. Ayat ini diturunkan kepada sahabat karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi, akan tetapi risalah kenabian, syariat harus terus berjalan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Nah, inilah kemudian diteruskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh ini. Ini kita harus samakan ini. Sampai terakhir nanti Al-Mahdi turun, bahkan Nabi Isa turun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yalqayanna Isa bin Maryam rijalan hum mithlukum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabat, nanti Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika turun akan bertemu dengan laki-laki rijalan hum mithlukum, laki-laki yang imannya seperti kalian. Kira-kira gimana tuh? Ya, Nabi bersabda nanti Nabi Isa turun di akhir zaman akan bertemu dengan laki-laki seperti kalian. Maksudnya apa? Keimanannya sama seperti kalian. Masya Allah. Jadi kita ini jangan ditipu oleh setan. Wah, ini udah akhir zaman, kita ini udah nggak akan bisa lagi. Nah, ini putus asa. Ternyata di akhir zaman itu nanti akan ada orang-orang yang keimanannya sama seperti sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Isa turun, nah, semuanya akan diberantas oleh Nabi Isa. Nah, kira-kira sekarang ini ada nggak gejala-gejalanya ke sana ini? Ada ya? Ada sekarang, udah banyak ini gejala-gejalanya. Di mana-mana sekarang orang semangat agama, memeluk Islam, ya kan? Di mana-mana orang kembali kepada Islam. Yang dulunya itu kurang semangat, sekarang alhamdulillah nggak semangat juga. Ya semangat ya, alhamdulillah. Ya, harus semangat karena ini adalah akhir zaman ini. Ya, di penghujung zaman kita ini. Ya, insya Allah, maka kita harus semangat. Kata Rasulullah SAW, ummati kal matar.
Umatku seperti hujan, la yudra awaluhu am akhiruhu. Tidak akan diketahui tetesan yang mana yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Umatku seperti hujan. Tidak akan ada yang mengetahui tetesan mana yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala yab'atsu fi kulli ra'si mi'atin yujaddidu dinahu. Allah akan membangkitkan para mujaddid atau reformer setiap 100 tahun. Inilah termasuk salafus salih. Ya. Mujaddid setiap 100 tahun. Maka jangan heran sekarang kok masih lestari terus sampai hari kiamat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai saat ini masih ada. Itu salah satu sabda Rasulullah SAW. Maka ketika kita mendengar hadis ini, shadaqa Rasulullah, benar kata Rasulullah SAW. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sahabat. Sahabat ini mempunyai sifat-sifat pribadi. Ya. Tapi ada sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini Syekh Ilyas rahimahullahu taala Al-Kandahlawi beliau mengatakan ada sifat-sifat khusus yang ada di dalam diri para sahabat, yaitu 6 sifat sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang pertama, para sahabat memiliki sifat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, salatul khusyuk wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niyah. Yang keenam, dakwah wa tabligh. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah maksudnya apa? Mengeluarkan seluruh makhluk-makhluk di dalam hati kita. Ya. Kemudian kita masukkan satu-satunya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat sahabat mempunyai. Jadi ada seorang sahabat dulu namanya Rib'i ibnu Amir. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebuah kerajaan. Datang pakaiannya compang-camping lah, ibaratnya enggak, bukan compang-camping itu artinya ini lusuh lah pakaiannya. Pakai tongkat ya kan, sambil nyeret-nyeret tongkatnya itu di karpet merah. Wah. Itu sahabat orang enggak terkesan ya. Tapi ketika sampai di istana, kami utusan daripada Rasulullah SAW membawa kalimat la ilaha illallah, bergetar itu Pak, istananya bergetar. Masya Allah. Kira-kira sekarang itu kita kalau ngucapin la ilaha illallah, masjid bergetar enggak? Iya, jauh ya, jauh kita nih dengan sahabat. Sepertinya sama manusia, tapi beda luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, inna fikum zamanun idza amila usyra ma umira bihi halak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian di satu zaman, jika kalian mengamalkan agama hanya 1/10 usyra ma umira bihi. Seandainya sahabat ini mengamalkan agama 1/10, maka celakalah kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi meneruskan hadisnya, wasayatuna zamanun idza amila usyra ma umira bihi najah. Dan akan datang nanti di akhir zaman ada orang yang mengamalkan agama 1/10 itu sudah selamat. Jadi dulu sahabat itu kalau mengamalkan agama 1/10 itu celaka. Gimana kira-kira? Nah, kata Nabi, nanti akan datang zaman di akhir zaman orang mengamalkan agama 1/10 akan selamat. Dalam 1 bulan ini ada 30 hari.
Kalau 1/10 itu berapa? 10 hari ya? 1/10 itu 10 hari. Kita sholat setiap hari 5 waktu berapa menit? 25 menit ya. Paling-paling 25 menit ya. Apalagi kalau kita digas pol ya. 25 menit. Sehari 20. Taruhlah misalkan 1 jam lah ya, 1 hari. Sholat misalkan dengan sholat sunnahnya 25 dengan 25 mau 50 tambah 10 60 ya kan, 1 jam. Kira-kira kita ini amal agama ada nggak 1/10? Belum ada ya, belum ada ya, belum ada. Jadi kita ini alhamdulillah kurang dari 1/10. Nah ini kalau misalkan kita mengamalkan agama secara sempurna 1/10 aja, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dulu sahabat konsentrasi dalam amal agama dan perjuangan agama, Allah tundukkan 2/3 dunia di telapak kaki sahabat. Roma dan Persia tunduk di telapak kaki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan ketika itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat mempunyai kekayaan kurang lebih 6.000 triliun. Masya Allah, 6.000 triliun. Alhamdulillah Indonesia juga alhamdulillah 6.000 triliun juga utang. Ya, apa sih rahasianya? Ketika itu sahabat, agama dijunjung, agama dijunjung, dunia dijinjing, bahasa Sunda dijinjing. Jadi ketika agama goyang, dunia dilepas, ya kan? Dunia dilepas. Kalau sekarang dunia itu dijunjung, agama dijinjing. Maaf nih ya, ini termasuk yang ngomong, ya kan? Ya, ini belajar ya, ngomong belajar. Jadi ketika dunia goyang, agama dilepas, nah, gitu kan? Kita punya anak, punya kambing juga. Anak sakit yang dijual apa? Kambing apa? Kambing. Kalau kambing sakit, anak dijual nggak? Enggak. Ya enggak kan ya? Iya. Ketika agama kita goyang, dunia lepas. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah merupakan pangkal kesalahan. Masya Allah. Maka ayat ketika di perang Uhud itu turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Salah satu hikmah para sahabat di Uhud itu mengalami kekalahan. Ya, di Jabal Rumat. Di Jabal Rumat, kalau sudah kita pernah ke Madinah, ada Jabal Rumat namanya tuh. Ada di situ Jabal Rumat namanya. Ada 50 pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW, pasukan pemanah. Pokoknya jangan kemana-mana, kalian di sini. Ya, jangan kemana-mana, kalian di sini sampai selesai. Akhirnya terlihat seperti seolah-olah ketika itu pimpinan kafir Quraisynya itu Khalid bin Walid. Ya, seolah-olah mereka mau mundur. Khalid bin Walid itu dengan 50 pasukan berkudanya lebih mungkin. Wah, menang kita nih, menang nih. Turunlah itu pasukan pemanah dari Jabal Rumat. Wah, menang kita nih. Wah, ada gonimah nih, gonimah, tahu gonimah? Harta rampasan perang. Makanya kalau bahasa santri nih, kalau ada apa namanya berkat itu, oh gonimah nih. Ya, harta rampasan perang itu namanya ghanimah. Kalau fai itu sebelum perang dia udah nyerah, itu namanya fai.
berarti itu apa namanya, harta bendanya bisa jadi milik orang Islam. Itu ada fe namanya, fe. Jadi belum perang dia udah nyerah. Ada itu. Ya udahlah, pokoknya kamu menang lah katanya. Nggak usah perang kita, saya nyerah. Nih, bawa buat kamu nih. Nah gitu, nyerah dia. Alat-alat perangnya dibawa, ya kan? Itu. Tapi kalau ghanimah setelah perang, wah kayaknya nih dapat ghanimah nih, turun itu pasukan itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia dan sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Orang cinta dunia itu bukan berarti orang yang nggak punya dunia ya. Kadang-kadang ada juga orang miskin cinta dunia juga. Nah, ya. Jangan salah paham. Tapi kalau dia memiliki dunia untuk akhirat, berarti dunianya bukan dunia, ya akhirat, gitu kan. Kan ada juga orang yang belajar agama niatnya untuk dunia, sama aja, bahaya juga. Maka intinya adalah tujuannya yaitu akhirat, maka dia akan menjadi akhirat. Kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya bihusnin niyah fasara min amalil akhirah. Berapa amal yang sepertinya kelihatannya itu seperti dunia, tapi karena baiknya niat menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah bisu'in niyah. Berapa banyak amal akhirat kelihatannya dia amal akhirat, karena salah niatnya maka itu akan menjadi amalan dunia. Bisa jadi ya, yang tukang ceramah agama ya kan, wallahu a'lam, ya kan, untuk apa, cari amplop dan lain sebagainya. Kalau kita nggak cari amplop, isinya doang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nanti diteruskan lagi tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sholihin ya. Kemudian masa-masa madzahibil arba'ah, ntar di masa tahun ke-300 itu nanti ada masa madhab. Nah, timbullah madhab. Madhab itu ada 13 aslinya. Kemudian disepakatilah oleh jumhur ulama, mayoritas ulama menjadi 4. Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Di zaman sahabat pun ada jumhur sahabat. Jadi ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat itu bermusyawarah siapa nih yang meneruskan kursi kepemimpinan, yaitu sahabat Abu Umar lah pertama menunjuk. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain juga yang setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu adalah salah satu sahabat yang tidak kesana tidak kesini, tidak menunjuk. Tapi karena jumhur sahabat sudah memutuskan, mayoritas sahabat sudah memutuskan, akhirnya Sayyidina Ali mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Pak. Ini salah satu dalil. Kan ada juga yang berpendapat bahwa harusnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pertama kan. Nah, menurut orang-orang sebelah sana. Gitu kan. Maka disinilah ada jumhur sahabat. Nah ini salafus saleh, ini jumhur sahabat. Disitulah datanglah keputusan-keputusan. Kemudian ada jumhur ulama, sehingga walaupun ada satu ulama yang berseberangan, karena ada jumhur, maka ikutilah yang terbanyak, mayoritas. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada pribadi saya sendiri khususnya, dan kepada bapak-bapak sekalian, dan masih belajar, mudah-mudahan selalu ada islah diri dalam kehidupan kita,
Kata Allah Subhanahu wa kata Nabi alaihi salatu wasallam, man aslahama bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.